Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zain Fakriansyah. Di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial remote access Debian 9.7 dengan topologi seperti berikut ini. Klien terhubung dengan switch dan ada ISP juga, dan juga ada server Debian 9.7. Sebelum kalian melakukan konfigurasi remote access ini, kalian harus menginstalasinya terlebih dahulu. Kalian dapat melihat video instalasinya di link berikut ini atau di card kanan atas, pojok kanan atas. Oke, sekarang tujuannya yaitu siswa mampu melakukan remote dengan SSH, siswa mampu melakukan remote dengan telnet, siswa mampu mengubah hostname server, dan siswa mampu mengubah user root baru. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama VirtualBox. Di sini saya sudah menggunakan VirtualBox dengan versi yaitu 6.1. Oke. Nah, kemudian yaitu server Debian yang sudah terinstall. Di sini saya clone dari anak digital Debian ini dari file instalasi dari VM instalasi menjadi VM remote. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kalian harus menginstal aplikasi putih. Aplikasi putih ini seperti ini, putih configuration. Nah, dan kemudian juga CMD. CMD itu aplikasi bawaan dari Microsoft. Jadi kita tidak perlu lagi menginstal CMD karena udah ada. Nah, oke, yang pertama kita jalanin dulu nih mesinnya. Nah, seperti ini mesinnya. Oke, kita login. Ini tampilan loginnya. Di sini saya login dengan user anak digital. Klik enter. Loginnya passwordnya itu 123. Masuk ke super user mode, klik SU. Kemudian passwordnya masukkan 123. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengecekan IP address. Tapi sebelum melakukan pengecekan IP address, perlu diketahui bahwa di sini di network adapter satunya yaitu terhubung menggunakan bridge adapter Realtek. Ini menggunakan akses internet dari komputer fisik. Sedangkan yang adapter 2 ini atau NPOS 8-nya menggunakan jaringan lokal atau host only adapter yang ada pada network connection ini, yang ada di sini. Oke, kita buka lagi mesinnya. Nah, sekarang kita ingin melakukan pengecekan dengan perintah IP address. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang NPOS 8 itu IP-nya yaitu 192.168.1.35 dan NPOS 8-nya ini belum diisikan IP address. Nah, di sini saya ingin menambahkan IP address untuk NPOS 8-nya. Dan perlu diketahui bahwa ini NPOS 3-nya sudah terhubung ke google.com. Untuk memastikannya, kalian dapat mengetikkan perintah ping ke gateway Google dulu 888, enter. Dan dapat dilihat bahwa hasilnya repli. Dan kemudian ping menggunakan domain ping google.com dan hasilnya repli juga. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP statik pada NPOS 8. Ketikkan perintah nano /etc network /interface seperti ini, kemudian enter. Nah, di sini saya akan mengubah NPOS 3-nya juga menjadi lebih spesifik. Oke, di sini saya hapus dulu /24-nya. Akan saya gantikan dengan netmask 255.255.255.0, dan kemudian kita tambahin networknya yaitu 192.168.1.0. dan perlu diketahui bahwa ini IP yang menuju ke internet harus sesuai dengan IP internet yang ada di IP fisik atau laptop. Oke, agar bisa terhubung ke internet. Kemudian broadcast
yaitu 192.168.1.255. Dan gateway-nya, dan ini DNS-nya kita hapus saja. Ctrl K, Ctrl K. Nah, selanjutnya di sini kita tambahin yang allow hotblock endpost. Di sini kan hanya ada satu, jadi di sini kita tambahin untuk yang endpost 8-nya, allow hotblock endpost 8 seperti ini. Kemudian enter iface endpost enp 0 s8 inet static. Oke, kita berikan IP static dan kemudian masukkan addressnya, yaitu address 19. Oke, maaf, address yang akan saya berikan yaitu 32.32.32/24. Oke, seperti ini IP untuk endpost 8-nya. Dan jika sudah, kita klik Ctrl X, klik Y, kemudian enter. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita harus merebootnya agar konfigurasinya berubah, karena jika tidak kita reboot, maka konfigurasi network yang telah kita lakukan itu tidak akan berubah. Jika kita cek di sini IPA, nah di sini dapat dilihat belum berubah ya untuk endpost 8-nya. Kita reboot dengan perintah reboot, enter. Tunggu beberapa saat hingga mesinnya kembali seperti semula. Oke, di sini jadwal mesinnya sudah kembali lagi. Sekarang login lagi dengan user anak digital. Enter 1 2 3. Masuk ke super user mode 1 2 3. Oke, kemudian kita lakukan pengecekan dengan perintah IPA. Dan di sini dapat dilihat bahwa saya berhasil untuk mengubah IP endpost 8 dan men-setting endpost 3-nya menjadi lebih spesifik. Nah, sekarang saya ingin mencoba untuk melakukan ping ke IP ping Google dan ping ke jaringan lokal, yaitu 3232.32. Oke, pertama saya ping ke Google dulu, ping google.com. Dan dapat dilihat di sini hasilnya repli. Nah, sekarang selanjutnya yaitu kita coba ping ke IP endpost 8-nya atau ke jaringan lokal dengan perintah ping 32.32.32.32. Enter. Dan dapat dilihat bahwa hasilnya repli juga. Oke, nah selanjutnya yaitu saya ingin melakukan remote menggunakan SSH. Tapi karena sebelumnya di sini saat melakukan instalasi, kalian dapat melihat di video sebelumnya itu di bagian fitur yang akan di-download itu SSH sudah saya download. Jadi sini saya tidak perlu lagi menginstal paketnya. Untuk melakukan pengecekan paketnya, Anda dapat ngecek dengan perintah systemctl status sshd. Oke, seperti ini. Kemudian klik enter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa statusnya yaitu aktif dan running. Oke, nah selanjutnya yaitu buka ininya network connection. Nah, di sini saya config secara statik. Properties. Just the following IP address. Nah, di sini IP address-nya yaitu masukkan sesuai networknya. Maaf. 32.32.32. Di sini saya berikan 100. Subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Dan untuk gateway-nya yaitu IP servernya ya, yaitu 32.32.32.32. Oke, jika sudah klik OK, klik yes, klik OK lagi. Oke,
klik details untuk memastikan, dan dapat dilihat di sini saya berhasil untuk mengubah IP-nya menjadi statik. Oke, jika sudah, kita buka putihnya. Oke, seperti ini putihnya. Kemudian masukkan IP-nya yaitu 32 SSH dan portnya 22. Untuk tampilannya agar terlihat lebih bagus, saya di sini akan saya ubah. Untuk fontnya di sini saya pilih yang bold 11 ukurannya, klik OK. Kemudian colorsnya di sini ubah menjadi use system colors. Oke, jika sudah, klik session, lakukan save. Dan di sini saya berikan namanya terlebih dahulu. Saya berikan namanya Debian 9.7. Oke, kemudian klik save. Oke, seperti ini. Ini sudah berhasil ya. Portnya 22 dan connection type-nya SSH. Klik open. Oke, di sini jika ada notifikasi seperti ini, klik yes. Nah, di sini sudah berhasil untuk remote menggunakan SSH. Sebentar, saya sesuaikan terlebih dahulu. Oke, sudah. Loginnya sini sebagai anak digital dan passwordnya yaitu 123. Kemudian masuk ke super user mode, dan passwordnya yaitu 123. Nah, di sini telah berhasil untuk remote menggunakan SSH. Nah, selanjutnya yaitu saya ingin mengubah hostname dari server ini. Pertama, kalian harus masuk ke nano/etc/hostname. Nah, seperti ini. Jadi kita akan melakukan pengeditan name servernya di directory hostname. Klik enter. Nah, di sini namanya anak digital. Di sini saya akan mengubahnya namanya menjadi Zayan. Nah, seperti ini saya ubah menjadi Zayan. Kemudian Ctrl X, kemudian klik Y dan enter. Nah, untuk selanjutnya kita juga harus melakukan konfigurasi hostnya dengan perintah nano/etc/host. Nah, seperti ini. Kemudian klik enter. Di sini juga kalian ganti namanya menjadi Zayan. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, untuk melihat hasil perubahannya, kalian harus melakukan proses rebooting. Oke, untuk melakukan proses rebootnya di sini ketikkan perintah reboot. Klik enter. Oke, kita tunggu hingga Debiannya muncul kembali. Oke, server Debiannya sudah aktif. Selanjutnya kita buka lagi remote menggunakan putih lagi. Kemudian kita klik Debian 97, klik load. Oke, sudah, klik open. Oke, login, tampilan loginnya seperti ini. Oke, loginnya di sini sebagai anak digital. Enter. Passwordnya 123. Masuk ke super user mode. Passwordnya 123. Dan di sini dapat dilihat perubahannya, yaitu terdapat pada di sini nih, samping root at Zayan. Di sini dapat lihat bahwa saya sudah berhasil untuk mengubah hostname-nya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menambahkan user setara dengan root. Nah, tapi sebelum itu kita harus melakukan penginstalan sudo-nya terlebih dahulu dengan perintah apt install sudo. Klik enter.
Kemudian tunggu hingga proses instalasi selesai. Dan sini dapat dilihat bahwa instalasinya telah selesai. Nah, selanjutnya yaitu clear dulu nih agar tampilannya lebih enak. Oke, kemudian masukkan perintah nano /etc sudo x. Nah, seperti ini. Kemudian klik enter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini tampilan isi dari etc/sudo x-nya. Nah, di sini saya akan menambahkan user barunya, yaitu user Zayan, yang user setara dengan user root. Oh tidak, di sini saya akan memberikan berbeda namanya. Akan saya tambahkan namanya yaitu server 32. Sini kalian ketikkan saja nih di user privilege specification. Kemudian di sini ketikkan server, atau enggak kalian dapat di sini kalian Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U. Nah, di sini rootnya ganti menjadi server 32. Oke. Seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita save nih dengan perintah Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita tambahin nih usernya dengan perintah add user server 32 seperti ini. Kemudian klik enter. Oke, masukkan password barunya. Di sini saya kasih passwordnya yang simple aja ya. Karena di sini sebagai untuk latihan. Ketika kalian membuatnya untuk server kantor ataupun yang lainnya, itu harus menggunakan password yang lebih secure lagi, yang lebih kuat. Sini karena untuk latihan saya isi passwordnya 123 123. Klik enter. Di sini nggak dapat kelihatan ya, karena disembunyikan. Untuk full name-nya di sini opsional ya, jadi kalian bisa mengisinya atau jika kalian tidak ingin mengisinya ya tidak apa-apa. Kemudian enter lagi, dan enter. Dan untuk melanjutkan kita klik Y. Di sini ditanyakan apakah informasinya sudah benar. Karena sudah benar, klik Y aja. Oke, nah di sini sudah berhasil. Nah, saya akan melakukan pengujiannya dengan login dengan user baru. Di sini kita close saja. Kita login lagi. Oke, Debian 97 load open. Sini saya sesuaikan dulu. Di sini loginnya sebagai server 32 sesuai yang sudah dibuat. Klik enter. Kemudian masukkan passwordnya yaitu 123 SU 123. Dan dapat dilihat bahwa saya berhasil menambahkan user baru yang setara dengan user root. Di sini dapat dilihat nih, di sini root dan di sini usernya server 32. Kalau pakai server yang kalau pakai user yang lain, maka di sini perubahannya terdapat di sini. Oke. Dan setara dengan user root. Nah, selanjutnya yaitu membuat akses root ya pada SSH dengan perintah nano, karena di sini sudah diinstal SSH-nya. Kita cek lagi systemctl status sshd, enter. Nah, di sini aktif ya. Ctrl C. Nah, di sini saya akan mengedit file SSH-nya untuk membuat akses root. Oke, klik perintah nano etc sshd /_ config seperti ini. Klik enter. Nah, di sini kalian berikan permit loginnya untuk akses root di sini nih. Nah, di sini dapat dilihat permit loginnya belum ada ya. Nah, di sini saya akan buat lagi. Sini enter aja. Enter. Nah, di sini kita tambahkan perintahnya yaitu permit root login. Yes. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, Ctrl X,
Y, kemudian enter. Nah, selanjutnya yaitu kita lakukan restart dan perintah etc ssh d_config restart. Nah, jika di sini tidak bisa, kalian dapat melakukan dengan perintah systemctl restart sshd seperti ini. Kemudian klik enter. Nah, di sini sudah berhasil terrestart. Nah, kemudian di sini lakukanlah reboot. Oke. Kita tunggu hingga servernya kembali lagi. Oke, di sini servernya sudah kembali lagi. Oke, kemudian buka lagi putihnya. Login dengan Debian 9.7, klik load, open. Oke, di sini sudah berhasil. Saya sesuaikan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita loginnya sebagai root ya, akses root. Oke, seperti ini. Klik root, oke, enter. Passwordnya yaitu 123 su. Oke, di sini tidak perlu super user ya, saya lupa. Dan di sini dapat dilihat bahwa akses rootnya sudah diizinkan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan remote dengan telnet. Tapi saya ubah dulu nih usernya, saya ganti user dulu. Saya akan loginnya dengan Debian 7, load, open. Oke. Di sini saya loginnya sebagai server 32. Enter. Passwordnya 123. Oke, su 123. Oke, sudah berhasil clear. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita lakukan penginstalan paket telnet. Di sini pastikan bahwa server ini sudah terhubung ke internet. Kita coba apt get install telnet d. Enter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di sini tidak ada repositori lokalnya. Jadi kita harus menginstal dulu repositori lokalnya. Nah, bukan menginstal, tetapi lebih tepatnya kita salin file repositorinya dari Google, kemudian kita pastekan di sini. Oke, pertama kita buka dulu Google. Kita buka Google, enter. Saya kecilkan terlebih dahulu. Oke, di sini repository lokal Debian. Nah, di sini sudah ada daftar repository lokal Indonesia Debian 9. Oke, nah seperti ini isinya ya. Nah, di sini saya akan menggunakan repository lokal kambing UI kali. Terserah di sini kalian ingin menggunakan yang mana. Tapi di sini saya menggunakan yang kambing UI. Di sini kita Ctrl C aja. Kita copy. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke nano etc apt source list. Oke. Nah, di sini kita hapus saja. Kalian dapat menggunakan Ctrl K untuk menghapus. Ctrl K. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita pastekan di paling bawah. Di sini kalian cukup klik kanan pada mouse kalian. Oke, seperti ini. Dan jika sudah Ctrl X, Ctrl Y, enter. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan update-nya dengan perintah apt update.
Kita tunggu dan pastikan di sini server kalian sudah terhubung ke internet. Dan sepertinya bahwa oke, sudah install. Kemudian kita lakukan penginstalan paket telnetnya, yaitu dengan perintah apt install telnet d, enter. Nah, kalau jika terjadi seperti ini lagi, berarti repositori kambing UI-nya ini tidak bisa. Nah, sekarang kita akan membuka ini lagi. Kita cari lagi repositori yang masih on. Nah, di sini saya menggunakan yang kebo VLSM. Copy. Oke, kita masuk lagi ke nano etc source list. apt source list, enter. Nah, di sini kalian hapus dulu. Nah, kemudian untuk pastenya klik kanan. Nah, oke, seperti ini. Ctrl X, kemudian save Y, enter. Lakukan update lagi, apt update. Ini enter. Kemudian tunggu hingga proses update selesai. Nah, jika berhasil, hasilnya seperti ini, ada get dan terhubung ke servernya. Berarti tadi yang server kambing UI-nya tidak bisa. Jadi kita ganti aja ke server kebo. Oke, di sini proses instalasinya telah selesai. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan penginstalan paket install telnetnya. Clear dulu. Kemudian masukkan perintah apt install telnet d, enter. Nah, kemudian di sini klik Y untuk melanjutkan, enter. Kemudian tunggu hingga proses instalasi paket telnetnya selesai. Oke, di sini proses penginstalannya telah selesai. Nah, selanjutnya yaitu kita lakukan pengecekan. Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan paket telnet dan SSH-nya. Yang pertama yaitu saya akan melakukan pengecekan paket telnetnya yang sudah saya download, apakah telah berhasil atau tidak. dpkg -l telnet d, enter. Nah, di sini paketnya sudah diinstal. Oke, nah selanjutnya yaitu kita cek paket dari SSH-nya, dpkg -l open SSH min server. Seperti ini, enter. Oke, dan paket SSH-nya juga sudah ada. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan pengujian dengan telnet. Di sini kalian buka CMD. Oke, seperti ini tampilan CMD-nya. Saya sesuaikan terlebih dahulu. Kemudian lakukan perintahnya telnet. Kemudian masukkan IP-nya 323232. Seperti ini. Kemudian jika sudah, klik enter. Nah, loginnya sebagai server 32. Enter, passwordnya yaitu 123 SU123. Dan dapat dilihat bahwa remote menggunakan telnet juga berhasil, yang berarti lab pada hari ini telah berhasil. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.